Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai alur tujuan pembelajaran atau biasa disingkat dengan ATP. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Diza Sekar Agianti, 3 digit terakhir NPM 091, 2 Miftah Muti Dwiyanti NPM terakhir 092, 3 Calista Putri Damayanti NPM terakhir 096, 4 Nadia Ayu Firnanda NPM terakhir 099, 5 Pandika Kisnara Hadi NPM terakhir 104, 6 Alvan Hazik Al-Lutfi NPM terakhir 113, 7 Ristiana NPM terakhir 117, dan yang terakhir Neni Aprilia Ningsi NPM terakhir 336. Latar belakang mengenai alur tujuan pembelajaran yang kami ambil adalah perencanaan pembelajaran yang baik penting dalam menjaga kualitas dan hasil belajar. Dengan memahami perencanaan pembelajaran, guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP yang operasional, konkret, dan jelas. Selain itu, guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan meningkatkan motivasi. Studi kasus alur tujuan pembelajaran yang kami ambil yaitu di SD Negeri Tahunan Yogyakarta, kelas 4, melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri. Perencanaan IPAS di SD Negeri Tahunan Yogyakarta disesuaikan dengan kriteria kurikulum Merdeka. Pembelajarannya dilakukan secara kolaboratif, interaktif, dan kontekstual. Evaluasi yang telah digunakan yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Definisi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah aspek penting dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. ATP digunakan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas serta sebagai motivasi dan pengukuran kemampuan peserta didik. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang pertama, sederhana dan informatif. Artinya, ATP harus dipahami oleh penulis, pengguna, dan pembaca. ATP disusun secara sederhana, informatif, mudah dipahami, dan berguna untuk peserta didik. Prinsip yang kedua yakni esensial dan kontekstual. Peserta didik fokus pada konsep kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan tersebut harus dipertimbangkan dalam situasi kontekstual. Pembelajaran menjadi bermakna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ketiga yakni berkesinambungan. Artinya, setiap tujuan pembelajaran harus berhubungan, runtut, dan berjenjang. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis dan berlanjut untuk memastikan kesinambungan. Prinsip yang keempat yaitu pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu yang berjenjang sesuai dengan tahap kognitif. Selain itu, ATP juga mencakup kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila untuk pengembangan potensi peserta didik. Prinsip ATP yang kelima adalah merdeka belajar. Artinya, prinsip utama penyusunan ATP adalah membebaskan peserta didik dalam berpikir dan bertindak di ranah akademis, serta bertanggung jawab secara moral. Prinsip ATP yang keenam yaitu operasional alur tujuan pembelajaran atau ATP. Operasional ATP melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian langkah-langkah pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Prinsip ATP yang terakhir yaitu adaptif dan fleksibel. Artinya, ATP disusun dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan berbagai situasi lingkungan beserta peserta didik tanpa kehilangan kualitas untuk mewujudkan capaian pembelajaran yang telah dibuat pendidik. Konsep alur tujuan pembelajaran. ATP adalah sejumlah tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dalam fase pencapaian pembelajaran. ATP disusun berurutan dengan penempatan unit pembelajaran sesuai prasyarat. Komponen perumusan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi. Kemampuan yang ditujukan dalam bentuk produk atau kinerja untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen yang kedua, konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh peserta didik melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Komponen yang terakhir yaitu variasi.
Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Cara menyusun alur tujuan pembelajaran: pertama, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Contohnya, peserta didik diajarkan mengenai benda geometris konkret dan kemudian aturan teori objek geometris secara abstrak. Cara yang kedua, pengurutan deduktif. Pengurutan deduktif dimulai dari konsep umum, selanjutnya diaplikasikan ke kasus khusus. Cara yang ketiga, pengurutan dari mudah ke yang sulit. Guru mengajarkan konsep dasar terlebih dahulu sebelum yang lebih kompleks. Cara yang keempat, pengurutan hierarki. Guru mengajarkan konsep dasar sebelum yang lebih tinggi. Kelima, pengurutan prosedural. Guru memberikan petunjuk kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Cara yang keenam, scaffolding. Guru memberikan dukungan terstruktur pada peserta didik. Tujuannya untuk memecahkan materi sulit menjadi lebih mudah dipahami. Kesimpulannya adalah, alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. ATP harus disusun dengan baik agar belajar mengajar memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta sederhana dan informatif agar dapat dipahami oleh peserta didik. ATP juga berisi tujuan pembelajaran yang rinci dan terukur sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.